No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Halo sobat-sobat Ramovin, kembali lagi di rangkuman movie internasional. Masih ingatkah kalian dengan video game yang satu ini? Kalian anak 90-an pasti tahu dengan game Mario Bros ini, game populer anak zaman dulu yang dimainkan hampir setiap hari di rumah masing-masing. Kalau kalian tertawa kita pastinya sefrekuensi. Dan kali ini Mario Bros hadir dalam bentuk movie-nya dan Ramovin akan menceritakan alur film terbaru yang berjudul The Super Mario Bros. Oke, tidak usah banyak bacot, masuk kamar, rebahan, dan pasang headsetnya. Film ini berawal di sebuah tempat kota Brooklyn di mana di sana ada kakak beradik yang bekerja sebagai tukang ledeng yang bernama Mario dan Luigi. Mereka berambisi untuk menjadi tukang ledeng andal di kota Brooklyn sampai-sampai menghabiskan tabungannya untuk membuat iklan di televisi dan ketika mereka melihat iklannya yang ditayangkan betapa senangnya mereka. Namun Spike yang tidak suka mereka dan kebetulan berada di sana selalu mengganggu mereka dan selalu mengejeknya. Bahkan Spike mengatakan kalau Mario dan Luigi itu bodoh alias koplak dan pasti tidak ada yang menghubunginya walaupun sudah membuat iklan itu. Luigi langsung menunjukkan ponselnya kalau ibunya pernah bilang kalau itu iklan yang bagus. Spike yang mendengar itu langsung tertawa dan mengatakan semoga berhasil dengan bisnisnya itu dengan melempar kertas ke arah Luigi. Mario langsung menangkap kertas itu dan tidak rela adiknya diganggu dan mengancamnya dengan melempar kertas itu ke mukanya. Spike yang melihat itu langsung memegang kerah bajunya dan melemparnya dan kemudian meninggalkannya. Luigi yang melihat itu mengatakan ke kakaknya kalau Spike ukuran badannya lebih besar 3 kali lipat dari tubuhnya. Kemudian ponselnya berbunyi dan Luigi yang mengangkatnya ada seseorang yang membutuhkan keahliannya untuk memperbaiki keran yang bocor dan akan segera menuju ke tempatnya. Dan saat menutup teleponnya Luigi sangat senang dan memberitahu kalau mereka mendapat pekerjaan. Mereka langsung naik mobil namun sesuatu yang buruk terjadi karena mobilnya mogok dan tidak bisa dijalankan. Luigi bingung karena nanti pasti telat dan Mario langsung berinisiatif dengan mengambil peralatannya dan memberikan ke Luigi dan mengajaknya berlari. Namun di tengah jalan Mario melihat ada perbaikan jalan dan membuat jalan itu ditutup. Bak seperti di video game Mario menerobosnya dengan meloncat-loncat dan melewatinya dengan sangat mudah. Sampai akhirnya mereka sampai di tujuan dengan tepat waktu dan Mario langsung mengajak Luigi tos. Pemilik rumah langsung mengajaknya ke lantai 2 karena kebocorannya ada di sana. Namun saat ada di atas Luigi tidak sengaja menginjak tulang sampai patah dan membuat anjing pemilik rumah terlihat marah. Mario langsung menyeret Luigi untuk memperbaiki keran yang bocor dan dengan sangat cepat Mario dan Luigi memperbaiki keran yang bocor dan mengatakan kalau tugas pertama beres. First job complete. Dan saat mereka mau keluar, tiba-tiba anjing itu masuk dengan melempar tulang yang patah dan langsung menyerang mereka berdua dan mengenai keran yang sudah diperbaiki. Mario berhasil menguncinya di kamar mandi, tapi Luigi menyuruh melihat keran itu dan keran itu menjadi tambah rusak sampai ke dinding dan pipa di bawah tanah bocor hingga air keluar dari mana-mana. Dengan sigap Mario langsung mematikan air dan selamat dari kebanjiran, namun anjing itu berhasil lolos dan langsung menyerangnya. Mereka dengan refleks menghindar tapi anjing itu langsung keluar dari jendela dan untung saja Mario dengan cepat menangkapnya dan menyelamatkannya. Pemilik rumah yang masuk melihatnya terkejut ketika melihat anjingnya berada di toilet dan mereka berdua mengatakan kalau sudah menemukan masalahnya. Mereka berdua pulang ke rumah dan keluarganya tengah membicarakannya karena sudah terkenal dan masuk televisi karena iklannya.
Seluruh keluarganya senang dan hanya ayahnya yang mungkin tidak setuju karena Mario mengajak adiknya dalam pekerjaan ini. Mario yang mendengar itu hanya bilang terima kasih dan pergi ke kamarnya. Luigi masuk ke kamar Mario dengan membawa makanan untuknya dan Mario mengatakan ke Luigi merasa kalau mereka selalu diremehkan. What do they know, huh? Kemudian di televisi ada berita saluran pipa bocor di kota Brooklyn dan membuat Mario yang melihatnya bernafsu untuk memperbaikinya dan mengatakan ke Luigi kalau ini kesempatan kita. Tanpa pikir panjang Mario langsung bergegas mengajak Luigi ke TKP. Setelah Mario dan Luigi berada di sana, jalan sudah terendam banjir dan melihat pekerja yang menanganinya masih belum teratasi. Mario mengatakan kalau pekerja itu tidak mencari tempat yang tepat. Mario menemukan lubang pembuangan air dan langsung membukanya. Air langsung menyusut dengan cepat dan Mario turun ke bawah. Luigi terpaksa juga turun ke bawah mengikuti Mario. Mario memberitahu Luigi harus pergi ke katup tekanan itu melewatinya dengan berpegangan di pipa. Mario ingin menghentikan airnya namun katupnya malah terlepas dan membuat Mario dan Luigi terjatuh. Luigi mengatakan kalau menyelamatkan Brooklyn adalah ide yang buruk dan Mario membantu Luigi bangun dan mereka berjalan di bawah tanah yang terdapat banyak pipa dan mungkin sudah lama tidak dijamah orang. Kemudian Luigi menemukan lubang aneh dan kemudian Luigi tersedot ke dalam dan membuat Mario bingung karena adiknya tiba-tiba menghilang dan hanya menyisakan peralatan yang dibawanya. Mario penasaran dan masuk ke pipa itu, kemudian saat mengambil barang yang dibawa Luigi, Mario akhirnya juga ikut tersedot ke dalamnya. Mereka akhirnya bertemu dan bergandengan tangan dan Mario meyakinkan Luigi kalau semua akan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba tangan mereka terlepas dan mereka masuk ke dalam pipa yang berbeda. Mario masuk ke dalam dunia yang aneh karena hampir di sekitarnya terdapat banyak sekali jamur. Ternyata Mario sedang berada di kerajaan jamur dan dia terkejut saat mau menyentuh jamur tiba-tiba jamur itu bergerak dan langsung bilang jangan menyentuh jamur ini. Jamur berbentuk manusia itu bernama Todd dan Mario langsung mengikutinya. Todd memberitahu kalau Mario berada di kerajaan jamur dan ini bukan mimpi. Lalu memukulnya dengan tongkat. Mario menjelaskan kalau sedang mencari adiknya yang hilang dan jatuh di pipa berkabut dan terdapat lahar. Mendengar itu Todd menghentikan jalannya dan bilang kalau itu tidak bagus karena adiknya jatuh di negeri kegelapan dan berada di bawah kendali Bowser. Mario yang mendengar itu bertanya Bowser itu siapa dan Todd memberitahu kalau Bowser itu adalah makhluk yang paling jahat dan menyedihkan. Kemudian Todd ingin mengajak Mario untuk bertemu putri yang mungkin akan membantunya. Sementara itu, Luigi baru tersadar dan dia terkejut setelah melihat di sekitarnya. Berbeda dengan Mario dipenuhi dengan jamur, Luigi berada di hutan yang sangat gersang bahkan banyak kelelawar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tidak berhenti di situ lalu muncul kura-kura zombie yang ingin menyerangnya. Melihat itu Luigi pun berlari hingga batang pohon membuatnya terpental dan menghancurkan kura-kura zombie itu. Tapi ternyata kura-kura zombie itu mengeluarkan cahaya merah di matanya dan ternyata masih hidup dengan menyatukan tubuhnya kembali dan tidak berhenti di sana bahkan ada banyak kura-kura zombie hingga keluar dari bawah tanah. Luigi hanya bisa berlari dan tidak mempedulikannya dengan melewati lahar yang sangat panas. Sampai akhirnya Luigi berhasil masuk dan mengunci pintunya, merasa aman, Luigi langsung duduk namun dia tidak menyadari apa yang ada di belakangnya. Kembali ke Mario yang sudah berada di Istana Putri, Todd menyuruhnya mengikutinya. Di sini diperlihatkan dengan teknologi di Kerajaan Jamur yang membuat kita teringat kembali di video game Mario Bros di mana ada bata melayang dan masuk lewat pipa. Dan akhirnya Mario sampai di pintu istana, namun pengawal di sana melarangnya masuk. Mario mengatakan kalau ingin bertemu putri namun pengawal di sana bertanya putri yang mana. Pengawal itu mengatakan kalau putri ada di kastil lain. Mendengar itu Todd mengeluarkan alat masaknya untuk menarik perhatian kedua pengawal pintu itu dan memperbolehkan Mario masuk. Mario masuk dengan perlahan tapi pengawal yang ada di dalam langsung mengetahui kalau Mario penyusup dan mengejarnya. Di dalam istana Perdana Menteri sedang mengadakan rapat istana tentang Bowser yang mau menyerang istana dan kemudian bertanya ke putri. Putri menyuruh untuk melenyapkan Bowser dan menghancurkannya. Putri menyuruh untuk bersama-sama mengalahkannya dan Putri akan berangkat ke kerajaan hutan besok pagi untuk meyakinkan Kong.
Tiba-tiba Putri melihat Mario yang sedang tergesa-gesa berlari ke arahnya. Putri yang terkejut langsung membantingnya dan para pengawal langsung menumpanginya. Putri menyuruh melepaskan dan saat melihatnya Putri tahu kalau Mario seorang manusia namun dia bilang Mario kecil. Putri menyuruhnya menjelaskan siapa dan dari mana asalnya. Mario menceritakan kalau dia dan saudaranya, Luigi jatuh dari pipa namun di pipa yang berbeda dan Luigi jatuh dan tersesat di kerajaan kegelapan. Mendengar itu Putri bilang kalau tinggal waktu Bowser akan menemukan dan menangkapnya dan Putri juga memberitahu Mario kalau beruntung bertemu dirinya karena akan menghentikannya. Mario ingin Putri mengajaknya namun Putri bilang kalau Bowser akan memakan Mario karena dia gila dan sinting. Kemudian Putri mengajak Mario dan ingin melihat kemampuannya. Kemudian muncul semacam rintangan dan bendera sebagai tanda finish. Putri memberitahu kalau bisa menyelesaikan rintangan ini akan mengajaknya. Sebelum itu Putri memberinya contoh dan menyuruh Mario memperhatikannya. Putri itu dengan lihai melewati semua rintangan dengan cepat dan Mario yang melihat itu melongo bilang itu menakjubkan. Kemudian Putri memberitahu kalau melakukan itu semua dengan power up dan akan memberikan kemampuan khusus dengan memukul kotak bergambar tanda tanya. Sebuah jamur kecil keluar dari kotak dan Putri menyuruhnya untuk memakannya walaupun Mario sebenarnya tidak suka jamur, Putri memaksanya untuk menelannya. Seketika tubuh Mario bertambah besar dan kuat. Dengan percaya diri Mario mencoba rintangan itu dan yang terjadi adalah You lose the power. walaupun Mario terus gagal dan gagal lagi, Mario tidak menyerah menaklukkan rintangan itu dan tidak terasa hari sudah malam Mario terus berusaha sampai-sampai Putri yang melihatnya tertidur. Pagi pun tiba, Mario sekali lagi mencobanya dan kali ini semua bisa dilewati dengan mudah dan hanya menyisakan tiang bendera. Putri yang terbangun melihatnya juga senang merasa Mario berhasil dan saat mau mencapai finish, Mario bergaya dengan tersenyum ke Putri namun tiba-tiba Putri duduk dengan Mario dan menyemangatinya karena tidak ada yang langsung berhasil. Bahkan Putri sendiri mencobanya berkali-kali untuk berhasil. Sementara itu di kerajaan kegelapan yang dipimpin Raja Kupas yang berhasil mendapatkan bintang super mengaku dirinya adalah kura-kura paling kuat di dunia dan sebentar lagi bersiap akan tiba di kerajaan Jamur. Raja Kupas akan meminta Putri dari kerajaan Jamur untuk menikahinya namun pasukannya yang tahu kalau Putri membenci Raja Kupas malah mengatakan Putri menolak dan membuat dia dibakar sampai jadi tulang. Raja Kupas mengatakan kalau sampai Putri menolaknya maka kerajaan Jamur akan dihancurkan. Luigi akhirnya ditemukan dan dibawa dengan naik balon udara dan saat melihat kerajaan kegelapan dia langsung teringat saat masih kecil bermain rumah-rumahan dan rindu Mario. Sementara itu Putri diam-diam melakukan perjalanan dengan hanya ditemani Todd dan juga Mario. Mereka melewati bukit dan juga lembah dan saat sudah berada di puncak Putri mengatakan kalau tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Di kerajaan kegelapan anak buah Raja Kupas mendapat berita dari intelijen kalau manusia berkumis berada di kerajaan Jamur dan telah merencanakan sesuatu, Putri juga telah melatihnya. Mendengar itu Raja Kupas menyuruh untuk menyelidiki apa yang sedang direncanakan. Putri memberitahu ke Mario kalau sebenarnya dia bukan asli dari kerajaan Jamur karena dari kecil ada yang membuangnya ke sini namun mereka semua menerimanya dan juga membesarkannya kemudian dijadikan putri mereka dan dia tidak tahu dari mana dirinya berasal. Akhirnya mereka yang menangkap Luigi membawanya ke Raja Kupas dan Raja Kupas langsung menginterogasinya bahwa orang yang dicintainya sedang bepergian dengan manusia berkumis sepertinya kemudian bertanya ke Luigi apakah mengenalnya. Awalnya Luigi tidak memberitahu Raja Kupas, namun Raja Kupas menyiksanya dengan kenarik kumisnya dan membuat Luigi kesakitan. Luigi terpaksa memberitahu kalau dia Mario, kakaknya. Raja Kupas terlihat marah dan mengurung Luigi di sangkar burung yang di bawahnya ada lahar yang sangat panas dan ternyata juga banyak tawanan yang dikurung di sangkar burung. Putri sudah sampai di tempat Kong dan mengetuk pintunya, kemudian yang keluar adalah seekor gorila dan menanyakan keperluannya. Saat Putri mengatakan ingin bertemu Raja, gorila itu menyuruhnya mengikutinya dengan membawanya naik kendaraannya.
Setelah sampai di sana Raja Kong menyuruhnya masuk dan Putri tanpa bertele-tele ingin meminta bantuannya. Raja Kong tidak semudah itu memberikan pasukannya dan Mario harus mengalahkan putranya di ring. Mario sudah masuk di ring itu dengan dipenuhi penonton yang melihatnya, tentu saja semua adalah gorila. Ring yang berbentuk bulat namun hanya ada jembatan sebagai pijakan, kemudian putra raja yang bernama Donkey Kong keluar dari pintu. Dan beruntungnya Raja Kong menaruh 2 power-up di sana dan menyuruh anaknya menyelesaikannya dalam 5 detik. Pertandingan dimulai mereka berdua maju bersama dan yang terjadi. Mario terlempar dan hampir membuatnya jatuh namun Mario tidak menyerah dan sekali lagi maju untuk kedua kalinya dan dengan tekad yang kuat dia menghindar ke bawah untuk mengambil power-up. Penonton pun terkejut dan Mario langsung memakan jamur dan saat mau menyerang, tiba-tiba tubuhnya menjadi kecil seukuran semut dan ternyata Mario salah memakan jamurnya. Donkey Kong dengan mudah menangkapnya lalu melemparnya hingga kembali ke tubuh semula. Donkey King mengejarnya dan Mario hanya bisa berlari sampai akhirnya Mario tertangkap dan dibanting berkali-kali, kemudian Donkey King melemparnya hingga ke atas. Putri memberitahu kotak di depannya dan Mario langsung berpegangan di bata dan mengambil power up dan ternyata itu kotak kucing. Berpikir dia kucing, Mario bergerak dengan lincah dan sempat mencakar wajah Donkey Kong dengan kukunya. Mario membuat Donkey Kong kerepotan dengan kecepatannya sampai akhirnya Mario berhasil mengalahkannya dan membuat penonton bersorak untuknya. Raja Kong mengajak mereka ke bengkel untuk memilih kendaraan yang mereka sukai. Mario dan Putri memodifikasi kendaraan mereka dan sudah bersiap berangkat. Putri memberi aba-aba ke kerajaan jamur untuk menghadapi sebuah pertempuran terhebat dalam hidup dan Putri berangkat bersama dengan pasukan dari Raja Kong di belakangnya. Mendapat tambahan dari pasukan Kong, Mario dan Putri sangat percaya diri melawan Raja Kupas namun Mario melihat jalan di depan terputus dan Raja Kong menyuruhnya tancap gas dan kencangkan sabuk pengamannya. Mereka menerobosnya dan jalannya menjadi pelangi dan Mario terlihat senang karena belum pernah merasakan ini namun di kejauhan Raja Kupas sudah memantaunya dan menyuruh anak buahnya menyerang dan pertempuran pun tak terelakkan. Pasukan musuh berada di belakang dan Mario menyuruh semuanya berpencar karena melihat ada banyak jalan di depan. Mario, you're a dead man! Mario hampir terbunuh oleh pasukan Raja Kupas namun dia cepat menghindar dan berpegangan di depan kendaraannya dan menyerang balik dengan bantuan dari Donkey Kong yang menembakkan rudal ke kendaraannya hingga meledak. Namun ternyata dia masih hidup dan berubah menjadi cangkang biru dan terbang dan membuat Mario dan Donkey Kong terjatuh dari kendaraannya dengan cara menghancurkan jalannya. Mario dan Donkey Kong jatuh ke air. Mario yang tahu kalau Donkey Kong tidak bisa berenang menariknya ke permukaan dan menyelamatkannya. Namun tiba-tiba ikan yang besar muncul dengan mulut terbuka dan Mario menyuruh Donkey Kong berenang. Sementara itu Putri dan Todd sampai di kerajaan jamur dan menyuruh semuanya pergi dari kota dan mengungsi karena Bowser sedang dalam perjalanan ke sini. Putri memberitahu ke orang di kerajaan kalau kehilangan pasukan dan Mario juga mati dan menyuruh mengosongkan kota. Semuanya panik dan Bowser sudah terlihat di dalam kota dan Putri sudah bersiap melawannya. Pasukan Raja Kupas langsung mengepung Putri dan Raja Kupas muncul dan mengatakan kalau Putri seperti biasa sangat berani dan menunjukkan ke Putri kalau mempunyai bintang super. Kemudian Raja Kupas yang sudah memendam rasa di dalam hatinya mengutarakan langsung ke Putri kalau ingin menikahinya dan dengan bersama bisa menguasai dunia. Putri yang mendengar itu mengatakan kalau Raja Kupas sudah gila dan dengan tegas menolaknya. Kemudian dia menyakiti Tots dan membuat Putri bilang akan menikahinya dan ikut dengan Raja Kupas. Raja Kong dimasukkan ke sangkar burung dan tiba-tiba ada informasi kalau para tawanan akan diundang di acara pernikahan Raja Kupas dan Putri. Tapi semua para tawanan sebagai tumbal.
Mario dan Donkey King berada di dalam tubuh ikan dan tidak bisa keluar, namun setelah melihat rudal juga ada di dalam, mereka mempunyai ide dan tiba-tiba ikan yang besar itu keluar dari air dan membuka mulutnya karena Mario dan Donkey Kong menyalakan rudalnya. Upacara pernikahan antara Raja Kupas dan Putri sudah mau dimulai, namun di saat mengucapkan sumpah, Putri bilang tidak akan menikahinya dan membuat Raja Kupas marah dan menyemburkan api ke Putri. Kemudian Putri menyerangnya dengan es dan mengurung Raja Kupas. Sementara itu Mario dan Donkey Kong sudah sampai di sana dan pengawal yang melihatnya langsung menembaknya dan membuat mereka terjatuh. Kemudian mereka memukul power up untuk memakan jamurnya dan membuat kekuatannya berkali lipat untuk menyerang pasukan Raja Kupas. Tanpa sengaja Mario memakan kotak rakun dan membuatnya bisa terbang, dan bersama dengan Donkey Kong dia menuju ke atas tempat Putri berada. Sementara rantai yang dibekukan Putri hancur dan membuat para tawanan semakin dekat dengan lahar. Sampai-sampai sudah masuk ke dalam sangkar yang ditempati Luigi. Donkey Kong menarik rantainya dan membuat mereka kembali ke atas dan Luigi berpegangan, namun tiba-tiba tangannya terlepas dan jatuh ke lahar, tapi tiba-tiba Mario yang bisa terbang menyelamatkannya dengan memegang tangan Luigi. Kemudian Mario memeluknya dan Donkey Kong juga menyelamatkan ayahnya. Raja Kupas yang terkurung dalam es melihat Putri dan Mario tidak senang dan akhirnya menghancurkan es itu dan menyuruh pasukannya meluncurkan Bomber Bill dan menghancurkan kerajaan jamur. Mereka ketakutan, namun Mario langsung terbang menyusulnya kemudian menahannya, namun tidak berhasil sampai akhirnya dia menyerang matanya dengan ekornya dan membuat bom itu berhenti dan melihat ke arahnya. Bom itu pun mengejar Mario dan saat dia melihat pipa, Mario mempunyai ide dan menuju ke sana. Di saat hampir masuk ke pipa, Mario terbang ke atas dan membuat bom itu masuk ke pipa dan meledak. Ledakan itu membuat semuanya tersedot dan Mario kembali ke kota Brooklyn termasuk Bowser dan tentu saja Raja Kupas. Raja Kupas memukul Mario hingga terpental dan menyemburkan api. Mario dihajar habis-habisan dan tidak bisa lari. Kemudian Putri dan Donkey Kong membantu Mario melawan Raja Kupas. Mario yang terluka parah menonton iklannya sendiri di televisi dan membuat dia berdiri ingin melawan Raja Kupas. Mario menantang Raja Kupas dan Putri yang melihatnya menendang kura dan mengenai bintang super untuk diberikan ke Mario. Di saat Mario mau mengambilnya, Raja Kupas menyemburkan api, namun Luigi menahannya dengan tutup tong sampah dan bilang ke Mario kalau bersama kita tidak terkalahkan dan bergandengan tangan meraih bintang super itu. Seketika mereka langsung bercahaya dan mereka memukul Raja Kupas bersamaan, kemudian Mario dan Luigi melawan pasukan yang tersisa Raja Kupas. Mario dan Luigi mengeroyok Raja Kupas dan Raja Kupas dibuat bulan-bulanan oleh mereka hingga tendangan gabungan Mario dan Luigi mengalahkan Raja Kupas dan membuatnya menjadi kecil. Orang tuanya yang melihat itu semua mengatakan kalau anaknya pahlawan dan memuji Mario. Para warga sekitar juga bertepuk tangan dan membuatnya terkenal di kota Brooklyn. My boys!